Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Novi Kamalia. Ups, saya buka dulu ya maskernya. Tapi yang jelas teman-teman harus pakai masker ya. Kemana-mana, mau di apa mau keluar rumah. Tapi kalau di dalam rumah mungkin nggak boleh lah. Saya nanti mau nanya nih sama yang ahlinya, apakah kalau di dalam rumah juga harus pakai masker ya. Nah, tapi yang jelas saya buka dulu maskernya biar kita juga ngobrolnya juga enak. Oke, saya sapa dulu teman-teman yang sudah menunggu tayangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Novi Kamalia di acara Cangsai Bincang Santai ya. Sekali lagi saya ingatkan karena ini santai, nggak usah tegang, nggak usah panik, nggak usah deg-degan ya. Karena ini bicaranya santai, bincangnya santai karena acaranya Cangsai ya. Oke, tema kali ini saya keluar dari program The World of Merit Series karena ini berkaitan dengan kondisi saat ini di mana Jakarta sudah menerapkan PSBB lagi atau bahasanya Pak Anies Baswedan eh, rem dadakan ya. Rem mendadak apa rem dadakan? Saya paham pokoknya yang jelas kenapa Pak Anies menerapkan PSBB lagi karena tingkat kematian pasien karena COVID-19 itu semakin meningkat. Dan Pamekasan pun sudah menerapkan aturan memberikan denda 20.000 per orang ya bagi yang tidak memakai masker di jalanan. Bahkan ada yang ditilang gitu kan ya kalau surat-suratnya tidak lengkap. Jadi bukan kemarin, tadi pagi waktu saya mengadakan acara eh, pembinaan komunitas, beberapa Satpol PP dan juga Polri datang mengecek apakah para peserta semuanya memakai masker ya dan mengikuti protokoler kesehatan. Jadi alhamdulillah karena kami pelaksana acara sudah menerapkan protokoler kesehatan, cek suhu, memakai masker, kami juga menyediakan cuci tangan dan juga sanitizer. Jadi alhamdulillah acara bisa lancar tadi pagi. Dan sebelum saya mau ngobrol sama narasumber, saya kepengen cerita sedikit tentang kondisi saya kemarin waktu sakit ya. Jadi waktu itu saya mengalami gejala-gejala yang yang dianggapnya itu hampir sama gejala dengan COVID-19. Jadi panas ya, juga tenggorokan sakit, jadi kayak kejekik gitu kan. Udah selain panas, apa lagi ya? Badan lemes ya, cuma saya tidak batuk ataupun tidak sesak. Yang paling parah adalah tenggorokan sakit banget, nggak bisa nelen, dan itu kayak kejekik banget lah. Akhirnya saya tanya nih sama teman saya yang sekarang menjadi narasumber gitu ya, nanya apakah ciri-ciri saya ini seperti gejalanya orang yang pasien COVID-19 atau yang terkena virus corona. Terus kalau memang itu saya harus apa? Lah, kenapa saya harus tanya sama dia? Karena dia ini adalah survivornya COVID-19. Jadi pasien sembuh dari COVID-19 setelah menjalani isolasi di RSUD Pamekasan selama 36 hari. Nah, saya kepengen ngajak dia untuk ngobrol seperti apa sih gejalanya yang ia alami saat dia terkena virus corona dan bagaimana proses isolasi selama 36 hari itu di RSUD Pamekasan. Sebab semakin kesini justru semakin banyak pasien-pasien yang terkena COVID-19 ya. Jadi saya kepengen share sama teman-teman juga narasumber kita yang hadir di tengah-tengah kita ini, bagaimana sih antisipasinya, gejalanya seperti apa dan apa yang harus kita lakukan ketika gejala COVID-19 itu terkena ke kita ya. Biar nggak lama-lama nih ngomongnya, tapi sebelumnya terima kasih teman-teman sudah gabung. Ini ada Indah Farhatin juga, ada Kak Rintis yang nonton ya. Terima kasih sudah menonton. Dan buat teman-teman yang mau nanya nanti sama dia, sama narasumber, silakan tulis di kolom komentar ya. Karena dia ini adalah selain sebagai survivornya COVID-19, dia juga seorang perawat di rumah sakit swasta yang ada di Pamekasan. Oke, jadi silakan kalau yang mau nanya tentang sakit, tentang COVID-19 atau tentang corona, silakan nanti tulis di kolom komentar. Oke, biar nggak lama-lama dan saya tahu kalian penasaran siapa nih dia itu ya.
Ini adalah adik saya dan sebenarnya dia saya takut banget kehilangan dia karena yang megang usaha saya semuanya dia gitu ya. Kalau nggak ada dia, hancur deh usaha saya itu. Yuk kita kenalan. Selamat malam, Adek. Ya, malam juga Pak Nabi. Tapi aku boleh ya ngelepas masker deh. Ya, kalau mau ngomong ya lebih baik sih pakai masker. Pakai masker ya? Iya. Oke. Tapi nggak apa-apa ya. Tapi memang ya kalau misalnya di dalam rumah itu nggak perlu pakai masker. Iya, kalau memang di dalam rumah itu nggak ada orang luar sih nggak apa-apa. Maksudnya bukan anggota keluarga sih. Tapi kalau dalam kondisi sehat tetap harus pakai masker nggak sih? Enggak juga. Tapi kalau lebih baik ya pakailah. Soalnya kita kan nggak tahu kita sehat atau sakit, kita kan juga nggak tahu. Kemarin juga ada teman yang dia positif COVID itu sehat-sehat aja, tapi pas di tes swab positif. Iya. Dek, aku pengen, tapi boleh nggak sih kamu sambil lepas, karena kan teman-teman juga pengen jelas ya. Iya. Dan teman-teman jelas nggak suaranya? Karintis jelas nggak suaranya? Kita lagi ngobrol gimana? Jelas nggak? Mau tes dulu, takutnya nggak jelas suaranya. Karena ini informasi penting banget deh. Teman-teman sekarang di Pamekasan khususnya agak meremehkan kan COVID-19 itu kayak apa. Bahkan celak ada corona, kena cokocoh gitu ya. Nah, jelas ya, Karintis jelas ya. Oke. Nah, Dek, bisa nggak ceritain bagaimana sih asal mulanya kamu kena COVID? Terus seperti apa? Ceritanya deh. Ceritanya, iya. Jadi pertama kali saya yang sakit itu sebelumnya saya kan kebetulan kerja di rumah sakit swasta di Pamekasan. Oke. Saya juga sebenarnya nggak tahu pastinya itu saya terkena dari kontak sama pasien atau sama orang luar. Soalnya kan hampir tiap minggu itu pasti ke Surabaya gitu, bolak-balik Surabaya, jadi bolak-balik keluar kota, interaksi sama orang, jadi nggak tahu pasti dari mana. Cuma sebelum saya sakit itu saya sempat merawat pasien. Setelah 10 hari dirawat, katanya sih itu meninggal katanya. Meninggal karena? Kalau pastinya saya nggak tahu, cuma dia itu sempat rapidnya itu reaktif. Oh, jadi Adek merawat pasien yang setelah dirapid dia reaktif. Tapi belum tentu. Tapi dia mau dirujuk, waktu itu mau dirujuk ke RSUD, dia nggak mau. Jadi dia minta pulang gitu. Jadi setelah 10 hari dari dirawat saya ketemu saya itu, kabarnya dia tuh meninggal. Tapi belum swab, hanya reaktif ketika dirapid. Oke. Setelah itu gimana? Setelah itu 2 hari setelah saya merawat pasien itu saya sakit. Gitu. Sakitnya gimana sih, Dek? Gejala-gejalanya tuh kayak saya tuh waktu itu panas. Terus habis panas itu juga batuk. Suhunya berapa? Suhunya 40. 40? Iya. Gila ya. Iya. Jadi waktu itu sempat periksa juga di Surabaya. Terus katanya dokter Surabaya, ya udah ini dikasih obat aja pulang, nanti dapat 3 hari, kalau memang masih sakit nanti periksa di Pamekasan. Oke. Nah akhirnya saya pulang karena waktu itu dari Surabaya pulang. Terus dapat 3 hari kondisinya tetap malah makin buruk. Makin buruk kan semakin panas. Sudah panas masih muntah sama mual. Tenggorokan gimana deh? Tenggorokan waktu itu ya agak sakit, cuma sudah tidak enak makan apa itu nggak enak. Oke. Jadi setelah itu dirawat sendiri di rumah selama 3 hari, udah nggak ada perbaikan, tetap akhirnya dirawat di rumah sakit swasta. Berarti 3 hari di rumah. Ternyata terus tidak ada perubahan, dibawa ke rumah sakit swasta ya. Di situ diperiksa juga semua, terus ketemu sama dokter spesialis gitu. Sama beliau juga disarankan. Waktu itu sebelumnya masuk ke sana sempat dirapid. Rapid saya yang pertama itu non reaktif. Masih non reaktif. Oke. Jadi saya dirawat di rumah sakit swasta.
selang 3 hari dokter itu menyarankan untuk di foto torak terus dirapit ulang. Nah, karena hasil foto ronsennya itu mengarah ke COVID, akhirnya saya dirapit ulang dan akhirnya reaktif. Reaktif itu ya udah waktu itu langsung dirujuk ke RSUD. Yang di rumah sakit swasta itu berapa hari deh? Kurang lebih 3-4 hari gitu. 3 hari ya? 3 hari ya 3 harian lah. Kemudian kamu langsung ke RSUD ya? Ke RSUD, dirujuk ke RSUD. Ya dirujuk pakai hazmat itu semua sudah. Akhirnya nyampe di RSUD langsung, karena saya juga ada ada penyakit penyerta. Jadi waktu itu kondisinya juga buruk, akhirnya saya masuk ke ICU isolasi. Jadi nyampe RSUD langsung diisolasi ya? Masuk isolasi ya. Di situ ya waktu itu masuk ke sana langsung stres karena ada 8 kalau 7 apa 8 bed gitu dalam satu ruangan. Satu ruangan ICU. Satu ruangan ICU itu ada 7 sampai 8 bed. Nah, itu pasiennya kayaknya parah semua gitu. Jadi umurnya berapa aja si pasien tuh, Dek? Umurnya kalau perkiraan ya rata-rata di atas 50 tahunan. Jadi kamu paling muda ya? Ya, saya paling muda di sini. Dan itu 8 bed terisi semua? Waktu itu terisi 6. Terisi 6, oke. Jadi saya masuk itu udah bayangan kemana-mana. Mana lagi bunyi monitor. Lihat keadaan pasien kayak gitu. Gimana gitu. Stresnya mungkin karena keadaan di situ lah. Akhirnya masuk ke ICU. Dapat 1 hari saya di swab di sana. Nah, swab yang pertama ya itu positif. Positif. Oke. Nah, terus bagaimana kondisi di sana, Dek? Saya kan pernah nanya tuh sama kamu gimana kondisi mentalnya kamu di sana gitu, karena kan pernah waktu itu kamu nelpon saya video call ya. Video call. Kondisi fisiknya udah lemah, terus kamu sepertinya kayak minta maaf gitu kan. Saya juga khawatir nih, ini kalau meninggal gimana nih, saya nggak pas kehilangan orang yang bantuin saya di usaha saya gini kan. Itu memang kamu berpikirnya udah mau mati ya? Kenapa saya punya pikiran kayak gitu tuh soalnya gini, Mbak. Waktu saya di sana itu selang 2 apa 3 hari gitu ada yang meninggal. Jadi kayaknya kok cepet gitu meninggalnya. Jadi pikiran saya itu apa yang masuk di rumah sakit di ruangan ini pasti meninggal gitu. Jadi sudah di sana tuh sudah tambah stres semua. Gimana ini kalau nggak sembuh gini, terus ditambah gejala yang pertama kali masuk itu sekarang nambah lagi, kayak makan minum itu udah nggak ada rasanya. Sudah nggak ada rasanya. Nggak ada. Penciuman juga nggak ada ya, Dek? Penciuman masih ada, cuma ketika waktu itu saya makan itu nggak ada rasanya, nggak asin manis itu nggak ada. Yang saya rasakan kayak gitu nggak ada. Cuma saya diem aja, ditanya teman-teman di WA gimana keadaannya, saya bilang baik gini. Karena saya nggak mau teman-teman saya itu kepikiran semua. Iya, karena semuanya mesti kalau waktu SMS dia bilangnya semuanya baik-baik saja. Ya gitu. Terus Dek, kamu akhirnya bisa ngerasa bahwa aku harus sehat itu karena apa, Dek? Waktu itu kamu kan sempat down tuh. Iya, saya sempat down karena orang-orang di sampingmu sudah ada yang meninggal gitu ya. Yang saya sempat semangat itu ya disemangatin lah sama perawat-perawat sana itu, sama perawat RSUD Pamekasan itu. Dia semangat Mas, pas insya Allah sembuh gitu. Dari situ mungkin saya harus semangat gitu aja. Terus ada juga salah satu pasien yang di dalam ruangan situ saya juga kenal. Beliau juga cerita katanya udah 1 bulan di dalam ruangan itu. Udah 1 bulan? Iya, 1 bulan. Dan umurnya waktu itu berapa sih pasien itu? Pasien itu waktu itu umur berapa ya? Udah lumayan tua ya? Lumayan lah, waktu kecil aja dia sudah jualan bakso. Oh iya, udah lumayan tua. Udah lumayan tua. Terus alhamdulillah dia keluar dari ruangan itu. Jadi mungkin saya harus bisa juga keluar dari ruangan ini gitu. Jadi itu yang memotivasi biar cepat sembuh
saya cepat sembuh. Jadi masa kritismu itu berapa hari? Oh, kalau masa kritis yang saya rasakan itu ya 1 mingguan lah, Mbak. 1 mingguan ya? Soalnya Artinya dalam 1 minggu itu juga masih pakai oksigen, Hmm, bantuan oksigen, terus dimonitor apa gitu. hmm. Dan setelah 1 minggu itu makan itu sudah mulai enak. Nah, aku pengen tahu nih kegiatan pasien-pasien yang diisolasi selama di sana itu seperti apa? Apakah kan gini, saya dengarnya kan kalau kita COVID gitu, kena COVID suruh menjemur gitu ya. Tapi di sana gimana deh? Kalau di ruang ICU nggak bisa jemur ya, soalnya kita kayak dikurung di dalam ruangan gitu, kayak dikunci ruangannya gitu. Jadi di sana itu ya mungkin ke kamar mandi biasa lah, sholat ya mungkin di tempat tidur gitu. Bagi yang bisa jalan kayak saya, kalau yang sudah parah ya udah cuma di atas tempat tidur aja, makan aja kadang ada yang disuapin perawatnya. Oh gitu, berarti udah parah ya? Yang udah parah. Tapi memang setiap hari ada yang meninggal? Oh enggak juga, enggak setiap hari, cuma ada lah berapa hari sekali gitu ada. Ya ada yang meninggal, ada yang juga yang keluar gitu. Cuma waktu saya baru pertama kali masuk kayaknya banyak yang meninggal gitu. Itu yang bikin kamu down? Itu yang bikin down, ya. Nah, Dek, kan gini, masa kritisnya kamu 1 minggu, ya kan? Tapi setelah itu kamu oke. Tapi kenapa kok sampai 36 hari kamu diisolasi? Kelamaan. Iya, karena waktu itu saya nunggu hasil negatif. Terus waktu itu kan saya juga ada penyakit penyerta, kayak kencing manis gitu kan, itu kan turunan. Iya. Dapat turunan dari orang tua. Jadi mungkin karena itu masih tinggi, mungkin tidak keluar dari situ. Gitu. Dan swabnya itu sampai 6 kali saya, Mbak, baru biasanya negatif. swabnya berapa kali normalnya kalau yang sudah terkena positif itu? Biasanya yang saya dengar dari perawatnya itu kadang 3 kali swab itu sudah ada yang negatif gitu. Atau pokoknya paling enggak 14 hari lah itu sudah negatif. Cuma saya setelah 14 hari itu masih positif aja. Iya. Jadi saya ya sabar gitu, perawatnya juga yang sabar Mas. Iya. Ya saya juga takut menularkan ke teman-teman yang lain kalau saya minta pulang gitu. Betul. Nah gini, saya sekarang mau nanyain kamu sebagai perawat ya, sebagai orang yang tenaga medis lah ya. Saya ingin tahu bagaimana sih prosesnya kalau seandainya seseorang terkena virus corona. Itu seperti apa? Proses virus itu seperti apa? Kan katanya 14 hari dulu, terus setelah 14 hari saya kepengen jelas kayak gitu tuh, kayak gimana biasanya? Jadi peraturannya itu yang katanya yang saya tahu itu kalau memang nggak ada gejala itu bisa isolasi mandiri. Oh ya, sebentar. Gejalanya kayak apa dulu nih? Biar karena kan kemarin saya kena tipes ya, tapi kamu bilang coba cek dulu Mbak, takutnya karena gejalanya sama dengan tipes atau enggak demam berdarah, ya kan corona ya. Itu gejalanya seperti apa? Panas ya. Terus batuk kering, jadi nggak berdahak ya? Nggak berdahak. Oke. Terus setelah itu ya kalau saya itu kan ada mual muntahnya. Terus ada juga beberapa teman yang di Surabaya itu yang positif itu saya tanyain juga gejalanya sama, mual muntah. Gejala yang ada di saya juga ada di dia gitu. Terus ya ada pemeriksaan penunjang mungkin kayak lab, hasil swab, terus ada dari foto. Baru di situ mungkin dokter mendiagnosa itu pasien kena COVID gitu. Itu ya gejalanya ya. Nah, terus ini lagi yang simpang siur deh, masalah rapid test ya. Kan tadi kamu bilang bahwa pertama di rapid itu tidak reaktif, non reaktif, tapi setelah rapid kedua kamu reaktif. Itu sebenarnya gimana sih kok? Apakah rapid test itu satu-satunya tahu atau apa namanya bahwa kita nih terkena, atau kenapa kok harus disuap juga gitu loh? Itu gimana sih? Jadi rapid itu tidak menentukan pasien itu kena corona. Jadi kalau apa? Menentukan corona harus swab. Jadi rapid itu untuk apa? Di rapid itu hanya mengetahui itu orang itu ada virus apa enggak gitu aja. Jadi virus itu kan bukan corona aja, kan banyak virusnya. Ada virus ini. Mungkin orang yang reaktif kadang itu kan ada
di rapid reaktif tapi hasil swabnya negatif, itu Iya. ada. Terus ada juga yang Reaktif. reaktif, yang rapidnya reaktif tapi swabnya positif. Maksudnya yang rapidnya non reaktif, Oh, yang non-reaktif. hasil swabnya positif. Positif. Lah itu juga gimana? ada. Ya untuk kalau memang ke corona ya di swab lah. Oh, jadi kalau mau tes benar coronanya harus di swab. Iya, Tapi kalau rapid itu belum tentu corona, belum tentu. walaupun itu reaktif. Itu karena terjadi sama sepupu saya sendiri. Kenapa tuh? Ada yang reaktif rapidnya, tapi di swab itu negatif. Negatif. Nah, terus aku mau nanya gini nih, kan ada gejala yang namanya COVID tanpa gejala, ya nggak sih? Nah itu seperti apa? Karena kan waktu kamu positif itu anakmu kena ya positif, Ya. tapi dia nggak ada gejalanya. Nggak ada gejala. Nah itu seperti apa? Apa namanya? Apakah caranya sama untuk penyembuhannya atau gimana? Kalau itu cuma isolasi kemarin, cuma sama dokter suruh isolasi selama 14 hari. Selama 14 hari. Kenapa harus 14 hari? Karena kumannya itu mungkin sudah habis mungkin 14 hari. Gitu. Terus kalau nggak ada gejala ya udah, itu sudah bisa dikatakan sembuh gitu. Walaupun positif. 14 hari. 14 hari. Oh, jadi walaupun misalnya tidak ada gejala tapi positif, itu selama 14 hari 14 sudah hari. pasti Iya. sembuh. Tapi kalau misalnya ada gejala ya kayak ada panas, gejala, ya lebih baik ya periksa, dibawa ke rumah sakit gitu. Iya. Nah gini, tadi sudah disinggung tadi ya, harus 14 hari. Iya, karena memang proses kuman itu iya. antibodi kita melawan Iya. kuman itu selama 14 hari. Kalau ternyata 14 hari itu tidak sembuh, seperti apa? Ya mungkin nanti ada gejala, kayak panas, batuk. Kalau anak saya sendiri selama 14 hari dia nggak ada gejala, udah cukup isolasi mandiri aja. Cukup isolasi mandiri. Sudah dari waktu itu sudah disuruh sama dokter suruh isolasi mandiri 14 hari. Artinya kita itu bisa sembuh dengan diri kita sendiri ya, ya? Iya. Jadi isolasi itu hanya untuk tidak menyebar virus. Iya. Tidak menyebarkan untuk orang lain gitu. Oke. Nah, ini yang juga aku mau jadi tanya.